Siap casting itu dulu lu wah sorry bro gue cari kelas A. Oke. Sorry bro, muka lu nggak kurang menjual gitu. Nggak pas nih untuk ini katanya. Makanya tercetus tuh kata-kata tuh muka kok ada kelasnya kali. Kalau bikin itu apa? Terus kalau ada kelasnya ada mejanya dong katanya. Iya benar. Ada kursinya, ada gurunya, atau penulisnya. Ini yang teman-teman mungkin nonton di rumah yang nggak tahu kalau sisi gelap dari dunia casting ya dunia entertainment emang begitu. Body shaming dari dulu ada. Juga pernah ingat banget kalau yang FTV, gue dibilang iya, enggak. Tiba-tiba disuruh nunggu, datang orang kantor bawa orang baru. Wah itu gue diam di mobil Sony itu gue rasa mau nangis. Dia mau nangis. Tapi gue mau nanya, kalian kenapa nggak mau main film? Buka dong. Apa nih nama? Katanya guru acting. Kalau guru acting bukanya harus sambil ini nama ininya apa? Nama podcastnya apa nih? Lah kan tadi dia bilang udah Daddy. nonton, kita udah nonton. Daddy apa? Hah? Hey Daddy. Hai Daddy gemuk. Tapi Hai Daddy gemuk. Tapi enggak, lo kan guru acting. Jadi lo harus bukanya sambil nangis ya, Pak. Jangan. Ini mancing ini engagement biar masuk jadi murid lu. Sebelum gue datang ke sini tadi gue udah curiga nih di sini. Udah ada curiga. Ayo dong, buka dong. Oke. Gak apa-apa dari ketawa langsung nangis. Kesedihan. Lu harus jual kesedihan ya. Biar banyak yang nonton. Iya. Santai ya. Lu harus jual kesedihan. Nanti kalau gue sedih, lu pancing lagi yang agak lebih. Iya. Oh ini. Lebih sedih, lebih pedas. Digetar-getarin suara lu pas nanya gue ya. Digetar-getarin. Biar nanti semakin. Biar pancingannya lebih natural, mau pakai ini atau ini. Jangan dong. Kalau sinetron kan gitu, pak, baru nangis dulu kan gitu. Biar nanti ini mau penonton sedih di situ. Oke, siap. Kita harus serius nih, San. Harus serius. Jangan lupa suara bergetar mancing gue ya. Bergetar. Jadi ini belum buka ya, ini mau buka ya. Lu buka acara. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di Hey Daddy Bos sama gua Pak Iswisal dan ada nemenin gua di sini nih. Kenapa gue nangis? Lagi gue ada satunya. Itu dong, ini dong. Tadi ada di situ. Nah itu, itu kan ada. Lu nangis kenapa aja? Nahan kencing. Aku kebelet. Cuman kadang kita harus rolling. Aku tahan. Dari tadi udah mau pecah. Lu kenapa? Kenapa muka lu jelek banget? Itu lagi gua pikirin. Tapi sedih karena itu. Tapi kalau acting nggak boleh mikirin muka kan? Kalau kan kadang ada artis yang begitu. Banyak. Nangisnya tetap. Ini nih. Oh, Sony jago tuh. Biasanya ada yang kalau lagi nangis gimana, Son? Tetap ganteng, harus tetap ganteng, harus. Wah, biasanya tuh. Itu libido namanya. Soalnya dia pernah praktekin dulu, dia ngefans sama satu orang, tapi nggak usah sebut namanya. Sebut aja di sini nggak apa-apa. Gimana biasa lu? Oh, Reza Radian ya, ya kan? Oh bukan. Siapa gitu? Siapa lagi? Lo kalau lo ngefansnya sama Vino, gue tau. Dia dulu kalau misalnya gue kan suka sekolah acting teater bareng. Iya. Kalau disuruh improvisasi jadi apa, dia jadi Vino mulu. Udah gitu adegannya yang narkobaan mulu lagi. Oh, itu ya. Pas itu mulu adegan realita cinta rock and roll. Bukan, Radijani. Oh, Radijani yang dia menang FFI ya. Gue nonton sampai 17 kali tuh. Masalah. Iya. Dia saking lo ngefansnya atau yang dulu bagus? itu filmnya Raditya karena kasetnya cuma punya itu doang. Nah. Jadi ya Dedi dan Momi Faiz ini tuh guru acting pertama. Terus dia pemain sinetron juga. Sinetron yang paling kemarin sinetron Para Pencari Tuhan kalau pernah nonton tuh ya pasti ingat mukanya yang memelas ini. Iya, mukanya. Film juga. Masuk nominasi
Piala Citra apa FFB? Nggak, ini kategori nominasi pilihan penonton aja FFI. FFI. Lu piala RT aja mau pemilihan Pocong dan sekitarnya aja lu belum ada yang milih lu. Padahal itu obsesi gue. Oh iya. Lu duluan. Ntar gue wakilin. Gue nggak terima. Tadi gue udah balik lagi. Balikin. Padahal gue yang terobsesi dapat piala FFI nominasi kek. Iya. Dia. Ini nominasi, ini. Udah. Lagi nominasi nih. Bulan berapa sih? Bulan berapa ya? Pokoknya masih bisa pilih sampai tanggal 30 Oktober ini sih untuk kategori aktor pilihan penonton. Aktor pilihan penonton. Pelan-pelan dulu, siapa tahu tahun depan angkat piala kan. Iya dong. Yang penting kan udah masuk FFI atas. Begitu gue angkat piala, gue akan ngomong salah satu di antara kalian sudah di sini, kalian nyusul ya. Gitu. Judul filmnya kata gue. Detektif Jaga Jarak. Detektif udah tayang? Udah dong, udah. Oh, kapan tayangnya tuh? Udah berapa bulan lalu? Udah berapa bulan lalu. Jadi peran apa di situ detektif? Kok gue lupa. Oh, Gilang, gue jadi Gilang. Gue nggak banyak sih di film itu, nggak banyak. Tapi jadi si detektif ini ngejagain si Jarak ini. Jarak ini digeser menjadi detektif. Nah, detektif ini ngejagain jarak. Akhirnya jaga jarak. Oh gitu ya. Ngerti nggak? Pusing ya. Tapi kan lo sekarang cuma bisa ngomong, dia main film ini, dia sinetron ini, dia nominasi FFI ini. Kasih tahu pengorbanan lo dulu sampai akhirnya lo bisa nongol sedikit aja di TV dulu. Kalau nggak salah pertama kali nongol tuh baru jempol kaki dulu ya? Jempol kaki dulu. Nggak, ada dulu. Ekstras dulu kan. Jadi gue inget banget tuh gue yang lewat-lewat gitu. Iya, yang lewat-lewat. Itu senang pemuda banget. 1, pemuda 2. Itu mah mending kalau ada pemuda. Nanti masih ada nama pemuda. Ini nggak ada. Lewat itu. Nggak dibayar lagi kan. Pas nonton tuh, nelpon nyokap tuh. Bun, nonton Bun. Yang oh iya nih, yang mana? Ya udah lewat. Iya. Lewat nggak bisa lihat gitu. Ada tuh dulu. Tapi itulah namanya the power of mindset ya. Karena dia sangat menginginkan pekerjaan itu, akhirnya setelah berapa tahun baru berhasil mendapatkan peran yang bagus. Gini, dia selalu cerita, aduh Son, gue kalau casting kan dulu kita suka casting bareng ya. Gue bareng dulu casting iklan, casting film, sampai ini gue cerita sedikit ya. Terus gue bilang gini, Sal, terus kita nonton Piala Citra, Piala Citra sama Piala FFB. Gue bilang, Sal, suatu saat kita akan ada di sini, Sal. Ya, terus gue bilang sama dia gini, nanti kalau lo ada di situ lo menang, lo mau ngomong apa gitu. Terus dia ceritain dia ngomong apa. Terus kalau gue ngomong gini ya, gue mau terima kasih buat ini. Terakhirnya gue mau tutup gini, buat para mimpiku, guys, salah satu dari kalian udah jadi kenyataan ya. Yang lain nyusul, gue bilang gitu. Gue akan ngomong kayak gitu, Sal. Gue bilang gitu. Udah nggak kesampaian tuh. Casting diterima enggak. Tiba-tiba ini gue dulu ya, 2016 gue dapat nominasi dulu. Gue nggak menang, FFB, Festival Film Bandung. Oh, udah berapa kali berarti ya? 2 kali gue nominasi. Selang 2 tahun berikutnya, gue dapat nominasi dan gue menang. Wih, lancap nggak itu? Gue ucapin apa yang 10 tahun sebelumnya gue ngomong sama dia, kita impikan, gue ucapin di situ. Terus gue tagin sama dia di Instagram gue. Ingat nggak gue ngomong gini sama pelatih acting? Terus dia nangis haru juga gitu, gila lo kesampaian. Gue nangis haru nonton, gue datang ke sana kan, tapi pas dia di situ gue ucapin itu nangis haru kita nonton. Itu namanya manifest itu. Iya benar. Apa yang kita omongin, apa yang kita pikirkan, afirmasi ya. Akhirnya jadi kenyataan gitu. Terus dia bilang, gue kapan ya, kata dia gitu kan. Kapan mungkin mimpi gue ketinggian ya? Gue suka tuh di depan kaca. Tapi nerima piala Oscar tinggi banget ya? Nggak bisa. Bisa ya. Aduh. Oscar Lawalata. Mungkin bisa fashion show maksudnya. Itu bisa. Itu mungkin bisa dong. Cocok. Tapi gue yakin bisa dong. Nggak ada yang nggak bisa kan? Nggak ada yang mungkin. Mungkin ada Joko Anwar ngeliat podcast ini. Benar. Kok itu bulat-bulat gemoy gitu kan? Cocok nih. Gitu. Jadi peran-peran telur asin. Potong gundul. Cocok gitu. Bisa jadi kan? Jadi orang nggak ada yang pernah tahu. Gue dulu nggak pernah nyangka gue bisa main film. Gue sempat berhenti itu sekitar gue jualan kaset tuh. Dia udah nyerah. Udah nggak rasa bukan dunia lo lah gitu. Tapi kalau memang udah cinta itu kan, tiba-tiba gue 2 tahun jalanin 2 DVD itu, gue ngerasa kosong. Tapi duit dapat tiap hari nih jualan. Tapi gue ngerasa kosong aja. Gue ngapain ya gitu.
Karena jadi, bukan passion lo di sini. Iya, gua teratur gitu. Tapi kita tetap sambil latihan acting ya. Tetap latihan. Teater. Oh, gue sempat nemenin Sony malah, maksud gue sampai nemenin Sony syuting. Temenin gue syuting. Temenin gue syuting Son gitu. Ya udah, gue asistenin lu deh kata kan. Dia nyampe lokasi gue ditendang-tendangin, lu geser sana jangan geser. Canda. Gosip itu benar. Kagak ada. Dia memang aktor sombong. Kagak ada. Pasti kan dalam hatinya ya, dalam hati kan. Dalam hati gue nyesel. Ternyata benar sekali. Gue nyesel. Karena dulu memang brand image-nya kan yang jebol-jebol casting harus ganteng dulu. Bener. Itu karakter nomor 1 cuy, nomor kesekian cuy, ganteng dulu, bener nggak? Iya bener. Gua aja dulu casting enggak. Dulu kan kita casting bedak pupur ya saya. Gua inget putih supaya ganteng. Ya dicari yang mukanya putih, yang bule-bule sampai gigi kuning. boleh sebut merek nggak? Boleh. Gua tahu tuh bedaknya. Fambo nomor 5. Itu emang Fanbo nomor 5 bedak semua aktor. jadi maksudnya pakai Fanbo nomor 5 sama krayolan ya kan, krayolan lu di stick-sticknya itu. Dia cerita gitu, gue bilang, tuh Son, lu enak ya udah mulai syuting, lu dapat penghargaan. Gua syuting aja, jangan syuting Son, gua casting aja dibilang apa yang lu bilang? Oh, sorry bro. Muka lu nggak kelas A. Serius lu? Oh, bener gitu. Lu kasih namanya sekarang? Gue nggak ingat namanya. Gue ingat dulu ya. Salah banget lu nggak ingat namanya. Itu yang gue sesali sampai sekarang. Kenapa gue nggak ingat nama tuh orang? Padahal sekarang lu udah kelas A kan mukanya. C. Tapi kan karakter. Ya. Tapi kan terus lo pas diomongin gitu gimana? Ya udah, gue balik aja. Kalau dulu kan seneng aja. Tapi gue emang bandel juga. Misalnya info dulu pertama kali kan iklan kan. Info casting itu nyarinya bule, gue tetap datang. Ya punya aja yang banyak. Nggak tahu diri. Pokoknya nggak tahu diri. Karena lo nggak tahu diri. Lo enggak kan nggak ditulis bule kulit putih. Ya bener Zimbabwe. Bule juga. Gue Afrika sih sebenarnya. Salah itu orang castingnya salah. Bukan lo yang salah. Gue bikinin dia tuh monolog judulnya Muka Kok Ada Kelasnya. Oh, dari itu monolog udah sering dimainin orang aktor muda loh. Mukaku ada kelasnya. Muka kok ada kelasnya gitu. Terinspirasi dari itu. Terinspirasi dari itu karena setiap casting itu dulu lu wah sorry bro gue cari kelas A. Oke. Sorry bro muka lu nggak kurang menjual gitu. Nggak pas nih untuk ini katanya. Makanya tercetus tuh kata-kata tuh muka kok ada kelasnya katanya. Kalau bikin itu apa? Terus kalau ada kelasnya ada mejanya dong katanya. Iya benar. Ada kursinya, ada gurunya, atau pentulisnya. Ya kasih aja gue kesempatan satu line aja. Satu line aja. Kalau nggak kepilih ya terserah. Gue akan marah kok. Nah itu. Tapi belum sempat di casting udah digituin dulu. Iya. Oh, makanya tercetuslah kata-kata itu. Ini yang teman-teman mungkin nonton di rumah yang nggak tahu kalau sisi gelap dari dunia casting, ya dunia entertainment emang begitu. Body shaming dari dulu ada. Dari dulu. Enggak, silakan. Bukan pakai hidung lah, pakai mulut. dari dulu begitu. Jadi dan itu bukan cuma di Indonesia ya, di mana-mana Hollywood, Bollywood. Dari dulu begitu emang dunia entertainment kejam. Bukan sorry, gue potong dulu ya. Bukan cuma lu. Gue dulu pernah. Lo ngalamin apa? Ya, tapi kan di FTV banyak dulu. Sebelum itu, itu malah udah main FTV apa segala, tapi penolakan adalah. Apalagi sebelum gua main FTV, sama kayak gini. Sorry, bukan kelas kita yang cari. Iya, benar-benar. Dan gua pernah, ya sama kayak lu nemenin dia. Gua waktu itu ya namanya kita berusaha untuk chip in ya, berusaha ikhtiar supaya dapat kerjaan. Gua nemenin teman gue yang udah terkenal, Jill Gladys namanya. Disebutin aja nggak? Gua kenal lagi. Kak Jill. Oh gitu ya? Gue nemenin yang itu ya, yang horden itu ya? 10 gelombang kanan. Bukan Jill Gordon. 10 gelombang kiri beda ya? Jill Gladys kan waktu itu udah terkenal. Gue temenin lah dia meeting sama satu produser televisi, bukan produser film. Karena waktu itu untuk host. Ya. Kita meeting, jebret, ngobrol bertiga, ya memang posisi gue nemenin Jill, tapi kan namanya teman, kayak gue nemenin lo aja. Ini kenalin teman gue, ya itu juga. Dia MC juga, dia host juga, apa sekarang. Ya. Lo tau produser ngomong apa? Tapi mukanya nggak ngejual ya. Gue kayak... Dan itu di tempat rame cuy gue digituin. Sakit banget hati gue. Iyalah, sumpah sakit banget hati gue. Dalam hati gue, awas lo ya. Akan kubuktikan nanti suatu saat. Bener kok, gak berapa lama gue ikut acara Tech Celebrity Out. Habis itu gue gantiin Coki Storong jadi hostnya. Iya, dia sempat gantiin. Sony dulu sering gitu juga. Setiap ngajak gue tuh kan kadang di naskah tuh kan suka ada yang 1 scene, 2 scene ya. Jadi dia kan pertamanya tuh ikut dia gitu sampai kadang ini tuh kalau ada ini aja ya gitu. Tapi selalu
Gak dikasih juga. Gak dikasih, walaupun cuma lewat-lewat doang. Karena mereka gue nemenin Sony itu, jadi kan nggak dikasih juga. Pernah ingat banget kalau yang FTV, gue dibilang iya, enggak. Tiba-tiba disuruh nunggu. Tiba-tiba suruh nunggu, datang orang kantor bawa orang baru. Wah itu gue diam di mobil Sony itu, gue rasanya mau nangis. Dia mau nangis sedih. Padahal dia udah baca skripnya, dia udah latihan, udah gue readingin ya. Terus dia udah gue mau mainin gini, udah mau ini. Karena kan kita sama-sama belajar bareng teater kan. Gue mau main gini. Tiba-tiba datang orang lain kantor. Wah dia drop banget. Waktu itu posisi lo sebagai temen gimana? Ya lihat temen lo digituin. Ya gue nggak enak lah kan, gue kasihan sama dia. Tapi di satu sisi nggak bisa juga. Ya dia pilihan kantor juga, sutradaranya ini juga. Padahal dia udah reading sama sutradaranya. Udah oke, saudara. Tinggal mau take. Orang kantor datang. Cukup. Datang di situ gue lihat, gini rasanya kalau datang orang kantor dia gitu. Datang orang kantor bawa misalnya. Akhirnya waktu itu tuh gue punya tekad tuh gini. Apa yang bisa gue lakukan untuk mencapai itu? Sementara kejadiannya selalu begini nih. Akhirnya gue cari cara untuk mungkin gue bisa berteman dengan casting director, mungkin gue bisa ini. Bukan tujuan gue untuk menjilat ya, tapi itu diarahin ke situ aja gitu. Ketika gue pertama kali menjadi percaya buat asistenin Mas Yayu menjadi acting coach, di situ tuh pertama kali kebukanya. Akhirnya gue berteman sama semuanya. Guru kita sama ya, Yayu Undru ya, Mas Yayu Undru pasti pada tahu. Mas Yayu, iya tahu lah. Mas Yayu udah menang Piala Citra. Semuanya di dia tuh, udah dari dia pertama kali juga. Akhirnya gara-gara diajakin dia coaching film, kenal orang banyak, semakin kenal orang banyak gitu. Semakin kenal orang banyak. Pas banget lagi waktu itu sebelumnya Sony udah nikah ya. Iya baru nikah lah kalau nggak salah nih. Gue pikir tadi mau nangis belum ya? Tadi ambil lagi sih. Jadi kan gue kenal sama itu, gue berteman aja, dating tulus aja, gue cuma berteman. Gue sudah menerima kenyataan, mungkin gue diarahin untuk menjadi, siapa tau gue ngajar gitu kan. Udah, gue nemenin Mas Yayu, asistenin sampai momen dimana Mas Yayu percaya gue untuk pegang sendiri gitu. Akhirnya di situ lah gue kenal semuanya, karena gue emang hobi ngobrol juga sih, emang hobi ngobrol banget. Dia hobi ngobrol banget, nggak berhenti itu pasti. Orang sampai, bentar gue potong dikit ya. Orang sampai casting dia nggak dapet, akhirnya dia mutusin jual DVD, tapi tetap belajar sampai akhirnya dia mau jadi stand up komedi. Cuma nyoba. Dia belajar juga semua stand up komedi. Pokoknya lu cinta dunia seni aja ya. Dia cinta banget dunia seni, jadi mau diarahkan jadi yang lain-lain, tetap passion dia dunia seni gitu. Walaupun kayak penolakan sampai akhirnya nih di satu titik ini nih dia ikut ngajar acting. Dan gue coaching film, beberapa film, alhamdulillah lumayan nemenin Mas itu hampir mungkin 15 film. Coba sebut salah satu yang pertama kali gue diajak tuh ke training itu tuh Wiro Sableng dulu. Wiro Sableng ikut, tapi nggak ikut ngelatih kan, merhatiin Mas Yayu itu gimana sih. Terus yang kedua gue diminta bantu coaching Menkol Ahok gitu. Menkol Ahok. Dan gue Daniel Mananta ya. Tiba-tiba gue dilempar Mas Yayu ke Daniel Mananta jadi Ahok. Densu. Bukan Daniel Mananta. Itu bapaknya. Densu jadi bapaknya. Oh iya. Densu jadi bapaknya. Ya. Densu yang jual ayam. Geprek Densu kan pernah. Terus gue disuruh Mas Yayu. Pernah satu momen tuh, Mas Yayu nggak bisa hadir. Bang Manzo ada, Bang Manzo nggak bisa hadir. Gue disuruh coaching sendiri. Gue belum punya pengalaman gimana yang Ahok ini. Yang Ahok. Gue lihat di dalam ada siapa? Doni Damara kata gue kan. Pemeran Piala Citra juga ya kan. Itu harus lu coaching gitu. Gue keluar lagi nelpon. Mas Yayu, ini beneran saya sendiri nih. Udah nggak apa-apa, ada kan. Gue masuk lagi pintu, gue balik lagi tuh. Gue nelpon Bang Manzo nggak bisa datang. Guys, gue nggak bisa datang, lo pegang sendiri ya. Gue lama di luar sebelum ini. Gue telepon sekali lagi Mas Yayu. Mas, ini kayaknya nggak mungkin saya megang ini gak marah. Terus Mas Yayu bilang gini, kasih tahu apa yang kamu tahu, jangan kasih tahu apa yang mereka tahu. Terus jangan menggurui, kata dia bilang gitu. Masih cuma gitu. Oke. Gue masuk ke dalam. Ya udah, gue ingat dulu gue punya temen namanya kan, dia juga dulu MC, sering hadapin orang gitu kan, namanya Septiani. Ya ketahuan Sony Septian. Ya ketahuan deh nama panggung gue dulu Septiani ya. Nggak punya teman. Jadi Sony itu sering banget ngajarin gue untuk ngadapin orang dulu sebenarnya. Gue misalnya kan sering nemenin dia, misalnya ketemu sama orang, iya sama siapapun lah. Nah di situ tuh gue ingat, kata-kata Mas Yayu gitu, gue masuk, gue salaman, gue kenalan, gue ngobrol aja. Gue presentasi diri gue sebagai asistennya Mas Yayu, dan ternyata Doni Damara baik banget gitu kan. Akhirnya dia mau diskusi. Nah di situ timbul rasa pede gue. Di situ muncul rasa pede, kita diskusi.
Akhirnya gue ke Belitung tuh, megang anak-anak Belitung. Ada beberapa orang anak Belitung yang belum pernah acting. Dan mereka harus masuk. Mereka masuk. Mereka main. Setelah lo sama Ahok tadi, film Ahok tadi lo langsung ke Belitung. Langsung ke Belitung, ngelatih anak-anak kecil itu. Kan syutingnya di Belitung. Ngelatih anak-anak kecil itu syuting, belum pernah syuting. Dan anak kecil yang tadi dilatih itu, dia menang di Indonesia Movie Award. Waktu itu. Pemeran artis cilik ya? Iya, pendatang baru itu. Menang dia kan. Akhirnya sering banget tuh, gue diajak Mas Yayu. Singkat aja ya, maksudnya sering banget beberapa film dijalanin. Akhirnya Mas Yayu, gue juga masih ada kesibukan karena gue pegang sendiri. Sampai di mana momen gue memang sudah sering juga di calling main. Ketika gue udah sering di calling main. Sinetron dulu atau film? Film dulu malah. Karena coach dulu. Iya, karena coach itu. Dia udah kenal casting directornya kan. Kadang suka nyuruh datang casting dong, yes. Begitu gue casting lolos, main lah 1 scene, 2 scene. Film apa? Film apa? Yang pertama kali? Pertama kali gue main film dapat peran tuh sebenarnya Stick dan Pensil tuh. Stick. Iya, gue tahu tuh film. Ernest ya? Iya, Ernest. Itu ini kejadian sebelumnya. Gue nggak ada duit, itu belum coaching gue tuh, itu belum coaching, masih di RI tuh, di Semaka Putih. Gue ikutlah temen gue kan ngekstras nih kan, gue ikut ekstras deh, nggak ada duit gue, ikut gue nggak ada kemeja, harus pakai meja, gue pinjam meja dia, gue nggak tahu mejanya gimana, gue pakai, nyampe di lokasi. Lo ada kursi pada saat itu? Bawa kok pakai kursi? Tadi lo ada kemeja? Bukan meja. Oke, kemeja. Gue suka terdistract gitu. Terus. Nyampe di lokasi gue diapain tau lo? Buat milih ekstras nih ya. Ini gue anggap ya. Ini temen yang lain, ekstras yang lain. Oh iya, dibarisin gitu. Kita ekstras nih ya. Ini ada orang di sini nunjuk nih. Dia milih ekstras buat main nih, ditunjuk dong. 1, terus dia ngeliat ke gue. 2, 3, 4, 5. Lu dilewatin. Gue dilewatin. Milih ekstras aja lu dilewatin. Ekstras aja gue ditolak. Mentalnya hebat banget ya kalau gue udah. Tapi kan gue suka ini kan, suka orang yang nyenengin diri sendiri. Lu gimana pas ditolak, pas dilewatin gitu? Pas gue lihat, kayaknya gue kepilih deh. Enggak lah, benar-benar nggak kepilih. Karena gue suka nyenengin diri sendiri, gue ngomong tuh saat itu nih, ini afirmasi gue ngomong. Iya, Tuhan nggak ngizinin gue jadi ekstra, so ngizinin gue jadi peran. Itu gue bilang gitu kan. Dan benar 2 minggu kemudian gue di calling Stick dan Pensil. Itu gue dapat peran jadi Anwar pertama kali. Ada namanya ya. Dapat berapa dialog? Dikit, cuma sekali dialog doang. Cuma rasanya itu duduk di. Cuman ada nama yang ada penting. Nama, bukan ekstras. Ada nama dan dapat botol aku yang ada namanya. Gitu. Itu kebanggaan ya. Ini kalau misalnya tahu ya kok dunia sinetron. Kalau udah dapat air mineral yang botolnya gede ada namanya, berarti lu dianggap sebagai aktor. Apalagi udah dapat uang transport, udah dianggap sebagai aktor. Apalagi kalau menang penghargaan, udah resmi jadi aktor. Orang dulu pas nemenin Sony aja gue bikin botol aku bikin nama sendiri. Dia beli sendiri botol air mineralnya gede, apa dia ditulis sendiri namanya. Emang lu doang Son, gue ada nih. Tapi bener-bener mental kayak gini yang diperlukan kalau misalnya yang mau menginginkan sesuatu ya. Kalau gue sih jujur gue nggak sekuat lu sih. Walaupun lo dapat film pertama gara-gara itu yang tadi yang ekstras lo nggak dipilih gitu kan. Akhirnya lo dapat. Terus untuk film selanjutnya kan gara-gara lo coaching. Mungkin ada butuh peran apa segala macam masuk gitu. Ya itu nggak apa-apa, salah satu jalan juga kan. Ya akhirnya itu jalan. Gue ingat banget kan karena ternyata awalnya gue tuh nggak nolak banget gue jadi ngajar, malah gue nolak banget. Lo tau ego kita sendiri. Karena lo pengennya jadi aktor. Tapi ternyata gue coba ikhlas jalanin. Ternyata apa yang gue bagi, satu yang gue bagi, ternyata baliknya ke gue 5 gitu. Misalnya gitu kan. Jadi gue ngerasa semakin kaya sebagai aktor gitu ketika gue ngebagi satu materi yang gue tahu ataupun yang gue ngalami. Gue selalu ngebagi apa yang gue alami aja. Yang belum gue kuasain gue gak akan bagi gitu kan. Akhirnya gue bagi, gue dapatnya lebih. Bahkan ketika gue nggak latihan kayak orang yang tertentu latihan pun nih, ya benar-benar latihan acting misalnya. Gue bisa latihan dalam keseharian, dalam kehidupan gue. Itu mengajarkan gue untuk menjadi sadar dalam apapun yang gue jalanin akhirnya. Karena gue semakin peka dan semakin punya empati yang tinggi kan gitu. Nah itu yang membuat akhirnya ketika casting, nominasi. Ketika casting, lolos bisa. Pelan banget deh.
Dari penolakan sampai akhirnya di casting ya. Di casting aja sebenarnya untuk orang yang datang casting tuh udah senang banget loh. Karena seperti yang tadi Faisal atau lo ceritain, belum apa-apa aja, belum kita memperkenalkan nama aja tuh udah ditolak dulu, nggak boleh. Itu kan sedih banget ya. Tapi begitu kita dapat kesempatan profile kita menyebutkan itu udah senang banget. Apalagi kalau udah disuruh acting, itu senang banget. Dan gue nggak ngerti kenapa ya orang-orang caster gitu, mohon maaf nih ya, suka banget ngelecehin ya. Ya mungkin ada beberapa oknum sih kalau sebut. Iya oknum sih. Tapi lu setuju? Ya nggak semuanya. Ada yang beneran ramah baik. Ada. Tapi mostly memang mereka dididik seperti itu tuh gue nggak ngerti deh. Jujur. Udah kenapa ya? Dibuka aja. Mungkin karena kebutuhan si produksinya nggak untuk nyari yang ganteng, yang cantik. Kadang casting director juga kan order, yang bule, dia banyak orderan. Atau mereka juga nggak mau wasting time kali ya. Udah jelas-jelas requestnya, oke gue minta yang talent yang begini datangnya, aduh. Berarti dua pemikiran yang berbeda dong, karena dia job desk-nya dia harus karakternya yang dipilih misalnya yang muka bule apa segala macam, tapi yang datang bukan bule ya mungkin ditolak di awal daripada wasting time waktu nunggu apa segala macam. Berarti nggak salah juga dong kalau gitu. Tapi mungkin kita sebagai orang yang pengen masuk ke industri itu juga ngerasain palingnya kasih gue kesempatan dulu lah mungkin kan gitu. Pengennya sebagai pribadi kan gitu. Cuman satu sisi gue ngerti sih, gue ngerti soal itu. Bahkan gue pernah masuk itu nggak direkam, sama aja dong. Oh lu disuruh acting tapi lu nggak direkam? Iya pernah. Banyak yang begitu, seolah-olah kameranya dinyalain, cuma supaya nyenangin hati kita aja. Emang lu nggak ngalamin? Gue jadi lo dari awal, lo itu diterima banget. Enggak. Gue iklan gue casting, sinetron gue casting malah nggak, gue di casting. Tapi gue nggak pernah dapat. Karena nggak direkam soal sebenarnya. Enggak. Gue ngerasa direkam sih. Karena kan gue kan setelah itu kan gue boleh lihat nggak kayak gitu kan. Lo pernah gitu? Pernah lihat. Oh direkam, tapi memang gue sampai putus harapan juga. Kayaknya gue nggak cocok nih main sinetron. Kok gue acting nggak pernah dapat? Apa karena gue nggak bule? Atau karena gue kurang ganteng? Atau karena acting gue jelek? Gue kan kayak gitu mikir. Ternyata ingat nggak Mas Ayu pernah bilang, lu kalau mau ngedapetin sesuatu, lu mau presenter lu pelajarin, mau acting lo pelajarin, mau nyanyi lo pelajarin, mau ngedance apapun lo pelajarin. Nanti begitu Tuhan mengerucutkan jalan lo, lu nggak ulang dari awal, lu udah punya sedikit skill itu, tinggal lo tambahin. Tahu nggak awal mula gue sinetron, oke gue dapet peran-perannya sama, peran-peran kecil jadi si A, si B gitu-gitu kan, teman-temannya siapa gitu. Setelah itu masih kurus dong lu ya? Masih kurus. Dan suara masih kayak cempreng ya? Cempreng banget. Karena kan belum belajar bahasa olah vokal gitu. Sampai akhirnya, udahlah gue berhenti aja yang gitu-gitu, gue sekolah acting aja lah gitu. Akhirnya gue mulai lagi casting nggak dapet juga. Ternyata benar apa yang Mas Ayu bilang. Oh untung gue udah belajar semua, nyanyi walaupun gue nggak bisa nyanyi, gue pelajarin dan gue pelajarin semua. Akhirnya gue ikut Tech Celebrity Out, meskipun gue bukan artis, gue. Jadi itu lo belum main sinetron? Gue pernah, cuma jadi kayak cuma temennya siapa yang cuma udah sini dikit-dikit gitu-gitu. Oh, jadi lo meledaknya dari Tech Celebrity? Tech Celebrity Out tulisannya pemain sinetron, makanya gue pikir, wah dalam hati gue main sinetron aja juga belum pernah gitu kan, tapi ya udah gitu. Ternyata karena di Tech Celebrity Out itu gue lumayan lah. Jadi panjang. Juga ada gue panjang. Tiba-tiba triggernya adalah gara-gara lo ngajakin gue boyband. Itu benar. Ngajakin gue boyband. Oh ya udah gue pikir gue apa lagi nih. Untung gue udah pernah latihan dance, pernah latihan nari. Jadi bisa lah gue. Makanya gue selalu ditaruh paling depan kan. Ya kan gitu. Berarti ada jasa lu Bang Riza. Iya. Dan gue nggak pernah disebut. Jadi basement aja enggak. Lu jadi banget. Itu kan udah lewat. Bisa gitu. Lanjut. Sampai akhirnya karena Masya Allah ya pada saat itu boyband kita laku. Di stasiun TV mana-mana nyanyi segala macam tiap hari sampai dibikinin FTV. Ya benar. Jadi itu FTV pertama lo? FTV pertama gue jadi peran utama. Abis itu kenceng dia tuh. Sumpah ya, ini kita harus clarified. Lu nggak pernah cerita itu. Gue pikir dia waktu Tech Celebrity itu udah terkenal. Belum udah banyak mindset apa segala macem. Wah, padahal maksud gua abis dari take me out itu kan gua jadi nge-host apa segala macam. Malah dia yang langsung melonjaknya tinggi banget. Alhamdulillah. Gua cukup nemenin dia soalnya itu mengadegan tuh saksi dia. Gua nggak tahu loh, dia nggak pernah cerita. Gua pikir dia udah banyak main sinetron apa segala macam dan memang dia berbakat ya saat itu gua lihat. Memang mainnya keren juga Sony. Jago ngedance apa segala macam. Anaknya juga pekerja keras. Dia tuh paling rajin latihan gitu ya.
sampai makan jus ayam gitu hari. Kayak gitu. Ternyata dia meledaknya dari situ. Iya, akhirnya ya. dibikinin sinetron Debyang Keroksita, gue peran utamanya. Lo tau nggak? Pas itu tayang nih, Lu langsung ditawarin semua? itu tayang, baru kredit title itu habis, gue langsung diteleponin PH. Iya. Mau nggak main ini? Itulah akhirnya cikal bakal gue main sinetron. Wah, dia nggak pernah cerita itu. Jadi berarti Debyang Kerok berjasa banget sama lu. gua. Dan satu lagi pesan si Mas Yayu, ya lo mau apa aja lo pelajarin, mungkin buat teman-teman juga ya. Ya, benar. Lo mau acting, presenter, apa dancing, semua lo pelajarin. Nanti begitu Tuhan mengaturkan jalan lo, ada jalan, lo nggak mulai dari nol, lo nggak mentah-mentah banget. Benar. Begitu lo sampai di titik mana jalan yang lo pilih, lo tinggal nambahin skill lo gitu. Kayak persiapkan diri lu, kata Mas Ayu, ketika kesempatan itu datang ya lu udah siap gitu. Jangan sampai kita tuh bunuh diri ketika kesempatan kita tuh ada. Itu. Tiba-tiba Ini kan namanya Mas Yayu Nur kan kita sebut-sebut ya. Iya. Ditampilin wajahnya, jadi maksudnya biar teman-teman di rumah tahu Mas Yayu Nur itu legend lah di dunia para akting karena dia memang guru acting luar biasa ya. Iya, benar. Pemenang Piala Citra dan lain-lain juga. Tapi memang manifest itu afirmasi itu penting ketika kita mengejar karir. Dulu gue juga masih kecil udah hayalan gue udah, gue akan jadi penyanyi, gue akan main, gue udah acting-actingan dari kecil, beneran, dan itu tercapai satu persatu. Pertama kali apa? Pertama kali kalau sinetron itu sama Pemuda 1, Pemuda 2, MD Entertainment ya. Oh gitu ya? Ya, Pemuda 1, Pemuda 2. Bukan teman tetangga gitu. Nggak, abis itu baru nama. Pokoknya Pemuda 1 yang, tapi ada dialog. Kalau gue langsung dialog, bukan yang lewat-lewat. Kalau film, gue ingat, gue nggak sebut nama judul filmnya, takut nanti ada yang banyak keser supaya nonton. Pertama kali gue main film itu, itu adegannya disuruh ciuman, cuy. mungkin karena gak ada yang mau. Mungkin karena gak ada yang mau. Kita kan pengen banget main film ya. Benar. Wah, film nih layar lebar. Waktu itu film belum serame ini. Benar. Masih awal-awal bangkit. ADC apa segala macam baru keluar, masih awal-awal bangkit. Casting lah apa segala macam, terus dipanggil sama agensinya, ini ya kita ada satu karakter nih, tapi adegannya ciuman, mau nggak gitu? Mau. Yang penting lo main dulu gitu kan? Mau, bayarannya cuma 1 juta, ayo lah. Tapi Bang ucapan tuh dahsyat ya. Gue sekarang tuh sampai takut ngomongin yang negatif karena selalu gue ngerasa apa yang diucapkan jadi doa gitu. Karena ini nyambung ke yang Para Pencari Tuhan jilid 16 itu. Sekitar 15 tahun lalu mungkin di kampung tuh gue sering nonton, kan itu tonton belum puasa yang wajib. Iya. Wah, gimana ya cara masuk ke sinetron itu, seru banget main di situ kali ya. Kata gue seru banget di situ. Akhirnya ketika gue pertama kali PPT double ditawarin untuk jadi tukang PLN doang, gue terima, yang penting gue syuting di Para Pencari Tuhan. Oke. Tiba-tiba Para Pencari Tuhan 15, Nis, lumayan nih cameo satu scene tapi adegannya nangis ya gitu. Di situ gue manfaatin banget untuk di rumah, gue matengin banget. Nyampe sana tuh gue nangis, one take gue bikin tuh di volume 15. Dan PPT Para Pencari Tuhan 16, Pak Haji Deddy Mizar calling gue lagi. Gue di casting hari pertama. Habis itu gue syuting dulu tuh, gue syuting film dulu ke Kalimantan, gue syuting film dulu ke Medan. Lama banyak, 2 bulan casting tuh. Dari puluhan pemain di casting. Sampai di terakhirnya panggil Faiz lagi, kata Pak Haji. Gue diceritain ya. Gue datang ke sana, gue casting dari siang sampai malam dan sampai sore, maghrib lah. Terus jam 12 malam ada kabar gue di lock sama dia. Dan gue nggak tahu lock jadi siapa. Ternyata jadi salah satu main talentnya di situ. Itu megang banget karakter itu ya. Megang banget. Selama sebulan itu. Kalian peran utamanya tuh di Para Pencari Tuhan itu. Cerita tentang kita memang gitu. Hal-hal yang gue nggak sangka akhirnya. Tiba-tiba besok foto ya. Ternyata kita foto poster gitu. Gue inget semua tuh. Gue pasti akan selalu inget kalau misalnya sesuatu tuh pasti hal-hal omongan pasti gue akan ingat apa yang misalnya gue ceritain yang kita jalanin sama Sony gitu. Karena deket banget, yang paling deket banget tuh sama Sony. Sony paling tahu juga sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup gua, apa yang tentang keluarga gua dan yang lain gitu kan. Jadi apapun yang misal kayak poster aja tuh ya, gua langsung ingat tuh, wah ini nih gila masuk poster gitu misalkan. Terus tiba-tiba gua jadi udah tayang filmnya, ratingnya tinggi, share tinggi, nomor 1, tiba-tiba dipanggil buat SCTV Music Award. Ngapain? Kita opening mereka PPT-nya. Kita opening, kita kan di PPT itu band ceritanya kan. Lagu kita opening, abis itu kita bacain nominasi buat pemenang, abis itu gue ngeband sama anaknya ini. Kayak gitu. Kayak di situ tuh. Itu kayak ini juga kan. Kalau featuring Ungu ya ngeband. Iya, ngebandnya waktu itu. Itu achievement juga itu.
Rasanya itu kayak gue rasanya kalau misalnya boleh kayak luar tuh di kamera tuh gue pengen panggil Sony tuh, Son, nih gue Son, pengen gitu gitu. Sampai akhirnya gue yang bikin dia seneng, dia mulai diliput infotainment kemana-mana. Gue lihat baru lu ngerasa jadi artis. Iya. Bener banget lagi. Faiz ceritanya lagi ke mana tuh, Kubah Mas sama Faiz gitu. Atau misalnya Faiz diikutin kemana, buka berpuasa bersama Faiz gitu. Iya, dia udah di infotainment. Lu ngeliatin infotainment, anjir temen gua nih gitu. Gitu. Gua nih. Lu ngeliatnya gimana? Senyum atau kayak gua bangga. Kau pikir kau bisa mengalahkan? Salah. Baru masuk infotainment. Kok tahu? Sekarang proyeknya apa? Lagi film juga sih, lagi yang mau tayang udah tuh. Boleh disebut judul. Boleh. Yang mau tayang tuh ada series Montir Cantik nanti di Vision Plus. Montir Cantik gue tahu. Ya, itu kan ya. Sering iklannya di Instagram, sering nonton. Itu yang mau tayang, yang belum. Kalau dia nggak tahu pasti. Kalau yang belum tayang tuh ada beberapa film sih, ada Perang Kota, ada Dalam Selimut Kabut sama Radio Malam yang belum tayang. Itu kayak bagus-bagus tuh judulnya. Perang Kota sih oke. Sama yang Oh, jadi yang dua itu nggak oke? Oke juga. Oke. Tapi Perang Kota itu momen dimana gue mendapatkan line yang screen time yang banyak banget sih di situ. Terus yang lagi syuting nih ada, gua tahu deh gue boleh sebut apa nggak judul, kayak boleh deh, tapi nggak boleh sebut nama karakter kali ya. Ini gue lagi syuting Kus Plus gitu. Udah ketebak sih. Lu jadi siapa? Ya itulah, udahlah. Ya salah saya. Ya. Boleh ya disebutin ya Kus Plus ya? Takutnya orang nggak tahu kan, orang mau keluar film ini. Jadi film ini apa ya, lampu apa ya? Oh ini naik matahari. Gue nggak tahu boleh di spill kayak, tapi di mungkin judulnya udah boleh ya, gue 10 doang sih mungkin, tapi gua yang lain mungkin belum. Udah produksi. Ya. Kalau udah produksi mah boleh. Tapi nggak boleh sebut pemainnya siapa aja. Autobiografinya Kus Plus ya. Oh, ya. Keren. Jadi nanti yang belum nonton ya ditunggu film-filmnya. Jadi gimana rasanya dari ditolak sebelum casting sampai sekarang lu mendapatkan peran sinetron, peran utama Para Pencari Tuhan, sampai lu sekarang mulai dipercayakan karakter-karakter film sampai nominasi FFI juga. Film Indonesia. Ini nominasi kategori pilihan penonton. Tetap aja nominasi. Ya, tetap aja. Lu nggak usah rendah-rendah. Dan tetap aja festival film Indonesia. Dia aja belum, gua aja belum, lu udah. Terus gimana Sal? Rasanya tuh gua nggak tahu ngungkapin kayak gimana ya rasanya tuh. Gua tuh sensitif banget sebenarnya kalau ngomongin perjalanan tuh. Biar banyak yang nonton nangis sama nangis. Lu ngomong perjalanan tuh sensitif banget ya. Coba. Karena lumayan pahit kan. Dari lu pertama mengawali sampai sekarang ternyata diakui gitu menjadi aktor, gimana rasanya? Matanya keluar air conge. Gue tuh, sumpah gue tuh sensitif banget sama perjalanan karena pahit banget. Bukan, pasti semua orang punya perjalanan. Sampai ikut pantomim juga ya dulu ya. Sampai ikut Sony nonton juga. Semua orang punya perjalanan masing-masing dan punya masalah masing-masing kan gitu. Punya cerita masing-masing lah. Punya problem masing-masing, pasti punya pahit masing-masing. Gue sensitif banget kan kalau ngomongin soal perjalanan nih, soal perjalanan karena emang gue percaya banget semua orang punya perjalanan masing-masing. Tapi kalau gue pribadi tuh ngerasa bahwa untuk mencapai salah satu peran yang oke di Para Pencari Tuhan itu, gue 13 tahun nunggu dan berjuang di situ. Maka gue ngerasa kalau ngomongin perjalanan tuh kayak perih banget rasanya gitu. Karena memang gue ngeliat orang-orang sekarang, teman-teman sekarang nih yang muda-muda yang sekarang tuh kan begitu cepat begitu cepat gitu. Tapi mungkin emang zaman udah berubah, peradabannya berubah, ya itu wajar-wajar aja cepat. Tapi kalau gue tuh kayak untuk dipandang orang aja gitu, untuk dipandang, jangan kan dianggap gitu loh. Untuk dipandang aja tuh rasanya kayak nggak akan, susah banget gue dapetin gitu. Sampai akhirnya sekarang tuh gue bersyukur bangetnya sih, karena emang ya alhamdulillah pada akhir gue percaya Ton gitu bahwa dulu kan orang bilang nggak usah gimana, yang penting lu kenal ini, yang penting lu perawatan, nanti lu bersih muka segala macam. Tapi gue percaya banget bahwa kualitas itu tetap menentuin gitu. Meskipun mungkin agak lama gitu kan. Tapi akan lebih baik kan, misalnya lu punya kualitas, terus ternyata emang lu rajin juga, misal contoh perawatan atau olahraga misalnya kan, itu akan dapat poin plus gitu kan. Tapi gue sangat percaya banget bahwa nanti pada akhirnya
yang bertahan pasti akan yang orang yang berkualitas gitu. Orang yang berkualitas dan orang yang benar-benar tulus dan jujur ngejalanin itu gitu. Nah, gue percaya itu karena selama ini apa yang gue jalanin tuh berdasarkan emang apa bahwa gue cinta sama ini, bahwa gue suka sama ini gitu loh. Gue kan nggak bisa di ini nih, misalkan lu rendahin, nggak akan bisa nih, gitu, misalkan. Ketika ngomong nggak akan bisa tuh, gue di dalam hati gue tuh apa iya gue nggak bisa. Iya apa mungkin gue nggak apa iya gue nggak bisa gitu. Gue tuh tipe orangnya gitu. Lo nggak di ini gitu. Gue nemenin Sony nih. Mungkin ini gue nganggapnya dulu ini cara Sony sebenarnya untuk ngenalin gue ke orang-orang juga ketika dia ngajak gue sebenarnya kan. Tapi kan nggak mungkin juga Sony selalu bilang bahwa wah ini dong nggak. Tapi dengan nemenin dia aja tuh mungkin udah bikin orang misal ngenalin diri. Tapi bahkan banyak ya tahu sama gue tapi pada akhirnya ya yang nggak juga karena emang gue balik lagi ke rezeki dan jodohnya gitu. Tapi ketika gue benar-benar tulus ngejalanin itu dan gue berpikir gini doang, mungkin dulu gue belum dikasih karena gue belum siap. Gue ngerasa udah siap padahal Tuhan bilang gue belum siap. Mungkin gue belum dikasih. Mungkin kalau dari gitu. Dulu lu dikasih, mungkin lu menjadi karakter yang berbeda sekarang. Dan bisa jadi gue sombong banget mungkin. Yes, mungkin. Bisa jadi gue misalnya ngerendahin orang atau apa mungkin ya kayak gitu sih. Berarti lu sudah berdamai ya dengan masa lalu lo yang lo diremehkan, lo nggak ganteng, lo nggak bisa main, lo nggak bule, lo nggak bisa main, muka lo nggak kelas A, lo nggak bisa main. Karena mungkin balik lagi. Setiap produksi pasti membutuhkan yang kelas A, B, dan C gitu ya. Tapi ketika lo pengen masuk ke dunia ini dan cinta dunia ini, lo tetap aja usaha, nambah kualitas skill lo. Karena pada akhirnya akan dibutuhkan karakter yang sesuai apa yang kita punya gitu kan. Bener dong gitu. Dan akhirnya at the end, ketika memang rezeki lo udah sampai lo di situ karena mungkin Tuhan ngeliat lo tetap gigi dan lo pengen lo dikasih coba dulu, tapi ketika dikasih kesempatan lo bisa nggak menggunakan kesempatan ini dengan baik gitu dengan skill yang lo punya gitu kan, berarti gitu ya. Dan itu makanya gue makanya sekarang tuh gue kan buka komunitas acting gitu. Makanya gue diriin fase acting space itu kan memang untuk teman-teman yang dia sangat pengen mencapai impiannya tapi dia nggak tahu jalannya kemana. Ayo kita latihan bareng-bareng gitu. Itu di mana? Itu di Kebagusan. Ada di Jakarta. Setiap hari apa latihan? Setiap hari Sabtu Minggu. Kalau hari Minggu itu komunitasnya, kalau hari Sabtu itu beda. Misal orang private atau segala macam. Cuman Sabtu gitu. Dari Minggu komunitas, kumpul di sana, bikin apapun. Terus bagi yang gue sering banget dulu bisa gue ketemu sama lagi syuting, ketemu sama Eitras, dia pengen banget ini, lu datang aja tempat gue gitu. Jadi jadi nggak harus bayar gitu. Itu yang kalau komunitas tuh nggak bayar. Kalau komunitas tuh gratis. Tapi ada yang bayar juga. Sekolah actingnya harus bayar. Nah itu bentuk karena gue berasal dari situ kan. Maksud gue berasal dari komunitas. Gue berasal dari komunitas acting dan gue berasal dari yang minim kemungkinannya gue akan ngomong lu nggak akan bisa, lu nggak. Gue selalu ngomong lu pasti bisa. Selalu gitu. Jadi semua memang ada momennya ya. Nanti akan ada waktunya. Toh dalam dunia hiburan masing-masing karakter itu memang butuh spesifik tertentu gitu. Sekarang kan ya semua film itu nggak ya semua pemerannya harus ganteng, harus kinclong, harus apa, kan ada pemeran yang lain. Dan itu udah banyak yang sekarang yang pemeran-pemeran karakter kita bilangnya ya. Tapi gue mau nanya, kalian kenapa nggak mau main film? Gue? Dia dulu. Gue kenapa nggak mau main film? Karena belum ada yang ngajak gue main film. Itu Sony. Karena nggak ada yang nawarin gue. Kalau gue sama. Kenapa? Kita aktingnya bagus banget. karena film sama sinetron kan beda. Kalau gue acting gue film banget kayaknya. Iya, gue sih percaya itu sih. Gue natural banget. Gue nggak bisa yang terlalu walaupun ya kalau dipancing duit ya baru ya udahlah ya. Dulu gue seneng banget tuh acting. Sampai sekarang gue seneng acting, tapi semenjak gue mau mulai masuk ke dunia host presenting, gue nggak pernah ketika gue ditawarin sinetron, gue nggak mau dulu gitu kan. Tapi akhirnya gue mikir gue cinta banget acting, oke lah. Tapi kalau ada yang nawarin film sekarang, boleh lah gue mau. Tapi lo ingat ya Son, menurut gue sih ini afirmasi juga sih. Son itu lu selalu ngomong dia pengen jadi host. Iya. Lu udah pernah dia. Iya kan makanya dia sampean. Makanya ketika gue sekarang lagi di dunia host, udah deh sinetron ketika ditawarin nanti dulu deh gitu. Tapi dipikir-pikir boleh juga ya kalau film sesekali gitu. Kalau ada yang ini boleh lah. Ntar kita cariin film. Lu tau nggak? Gue saking pengennya main film tapi dapat peran yang bagus ya. Gue tuh ketika casting ya walaupun nggak sepahit lu ya castingnya. Ketika casting ya di casting nih, dikasih bukunya dikasih.
apa segala macam. Gue ngomong sama orang castingnya, bahkan sama produsernya, saya disuruh apa aja mau loh, adegan telanjang juga boleh, saking pengennya sumpah. Iya. Gak dipanggil juga. Tapi lo, ini satu nih terakhir ya. Ketika lo bukan siapa-siapa, lo harus ngelatih terus aktor yang siapa-siapa, lo gimana lagi tuh? Yang gimana? Oh iya. Lo bukan siapa-siapa, lo harus ngelatih aktor. Orang pasti mikir, ini siapa? Kadang kan mungkin ada, ini siapa sih? Gak usah orang, maksudnya kita. Iya. Di otak gue gitu. Kita tuh biasa saja ya. Gue pun juga, oh ini. Iya pasti kita. Yakin gitu kan pasti Tapi gitu. kan walaupun seandainya kita sudah film sekali, udah sinetron sekalipun, atau udah kadang kan untuk skala film kan mungkin lo harus melatih aktor yang udah dapat penghargaan nih gitu loh. Nah ini sih. di otaknya juga gitu. Pasti gue berpikir dia ngomong, wah gue siapa sih gitu. Gue punya penghargaan gitu. Pertama kali suka film tuh memang gara-gara filmnya Radit Jani. Sampai satu momen gue bantuin Mas Yayu readingin Bang Vino di satu judul. Iya, dia ngefans sama Vino. Iya, terus tiba-tiba harus ngereadingin Vino nih lucu. Oh ya? Film apa tuh? Enggak jadi filmnya. Ada lah itu enggak bisa. Tapi dari reading. Gila lu deg-degan banget dong tuh. Gue bilang kok, ya apa ya rasanya, gimana caranya nih. Tapi gue nggak tahu ya, karena mungkin udah megang beberapa kali sebelumnya ya. Karena ngerasa bahwa ternyata dahsyatnya aktor-aktor film itu bahwa sudah nggak ada lagi ego. Ketika mereka masuk dalam sebuah proses reading atau dalam sebuah proses produksi, bahwa itu adalah proses yang harus dia lewatin dan ternyata memang mau segimanapun kita dapat film banyak atau segala macam, kita tetap butuh orang lain untuk diskusi. Karena menurut mereka berpikir bahwa yang menurut kita belum tentu benar. Menurut kita bagus belum tentu bagus benar. Seorang acting coach pasti ada titipan dari sutradara. Makanya atau mau ngedeng karena itu yang gue pegang. Itu penting tuh. Acting coach tuh pasti ada titipan dari sutradara yang harus diarahkan ke aktor. Ke aktor gitu. Ya mungkin kalau diadu acting mungkin lu lebih pengalaman puluhan tahun misalnya gitu, lu pasti lebih pengalaman segala macam. Tapi kan ada hal lain ketika di naskah itu kan banyak hal yang ribuan kemungkinan yang bisa dilakukan dan butuh pemikiran-pemikiran lain tentang karakter itu. Nah semuanya alhamdulillahnya selama ini. Tapi mungkin dalam hatinya ada awal ketemu tuh pasti kayak siapa nih bocil gitu kalian. Siapa ini? Perasaan katanya coachnya Yayuun. Iya tuh. Kok yang datang Yayu. Tapi hebatnya Mas Yayu, dia membentuk itu pada akhirnya semua orang percaya sama orang yang dia bawa. Karena brand image dia udah seperti itu. Pokoknya bawaannya Yunru udah pasti oke lah jadi guru acting. Bahkan gitu. Sekarang gue udah sering sendiri kan, masuk di coaching sendiri ya. Di coaching karena udah ketika megang, gue kan gini, orang bilang kan mungkin masih termasuk muda lah gue kan masih 19 tahun, kalian udah 45 gitu kan. Dia. Gue percaya banget zaman kan peradaban berubah nih. Cara pandang juga kadang-kadang berubah di zaman sekarang gitu. Bahkan mungkin ilmu acting itu sama aja mungkin dari dulu sampai sekarang. Cuman yang beda adalah peradabannya gitu. Ada rasa-rasa yang lain. Nah, sebagai karena anak kan udah muda, banyak sosmed apa segala macam. Sebagai anak muda, gue setiap megang sebuah project tuh gue selalu menjadi orang yang pesan Mas Ayu tidak menggurui, bilang gue akan jadiin teman gitu, dan gue akan jadiin teman diskusi gitu. Jadi gue nggak pernah ngasih tau kayak lu gini lah, nggak. Gue emang kayak udah kita diskusi. Gue dengan nge-explore sebagai anak muda, yuk kita coba ini. Wah itu keren juga nih, kita coba yang gini yuk. Wah kita tawarin ke saudara ini ya. Ini boleh ntar gue coba tawarin deh gitu. Kita coba ini nih. Jadi bareng-bareng gitu. Enak kalau misalnya dapat aktor yang begitu yang bisa diajak kerja sama. Ada. Pasti ada ya. Ada. Tapi mungkin tipis ya. Iya dikit ya. Biasanya. Sebut namanya. Gue nggak pernah nemuin aktor-aktor senior segala macam yang gimana gitu. Terkenal ya, nanti aktor baru. Ada yang misalnya ada yang beberapa yang baru bukan ngeyel sih, kayak ada dia nggak terkenal dulu pernah pegang juga. Dia ngeyel dikasih tahu. Terus ada satu lagi, ada satu lagi waktu itu gue kasih tahu tuh kayak disangkain gue nyolot gitu. Kok lu nyolot sih gitu? Nanti gue kasih tahu gue nyolot bilang gitu kan. Emang muka gue gini banget. Muka gue gini nih gitu. Ya gitu, ada beberapa lah, satu dua sih. Cewek atau dua. Nggak terkenal kok.
Ini beneran terakhir nih saran nih, beneran terakhir. Buka topeng. Mau panjang pun nggak masalah. Karena sebenarnya Dediers, dia adalah Vino Bastian. Vino Bastian. Jauh ya? Jauh. Jadi Vino Bastian. Coba. Jadi Vino Bastian pakai suaranya. Jadi Reza. Suara Vino Bastian kan khas banget ya. Gue nggak bisa, cara aja udah nggak bisa. Ayo. Dulu doang sering kayak Jani. Oh kalau jadi Reza Radian bisa nggak? Banget Jani. Tunggu. Lu di casting, ini biografinya Reza Radian. Waduh, gimana? Lu jadi Reza Radian. Nah. Jadi Reza tuh gimana? Gue nggak kenal sama Reza. Soalnya yang temen Reza sih. Paling gue bisa dengan Reza memainkan Habibie gitu doang. Aidun, kamu mau nikah dengan saya? Kita hidup berdua di Jerman dan tidak ada satu keluarga. Kamu mau Aidun? Tapi kalau jadi Reza ini gue bagus. Jadi pesan dong buat orang-orang yang mungkin lagi berjuang untuk menjadi aktor. Jangan bosan, jangan malas, jangan pernah ada rasa merasa gitu ya. Merasa itu kan penting, jangan pernah ada rasa merasa. Maksud gue tuh kayak jangan terlalu sensitif, merasa udah bisa, merasa udah ini, dan harus selalu bahwa kita sebagai aktor, kalau mau yang jadi mimpi menjadi aktor ya, aktor tuh berhenti latihannya cuma mati itu doang. Yes. Bahkan kata Mas Yayu katanya ketika kita lagi sehari-hari itu di saat kita belajar ya. Belajar. Pas kita lagi syuting itu saatnya kita bersenang-senang katanya. Betul. Nah itu benar tuh. Gitu. Itu jadi setuju. Jangan malas, jangan bosan, dan jangan jangan pernah ada rasa merasa. Oke. Makasih ya. Thank you Dediers. Makin mendapatkan karakter yang bagus. Amin ya Allah. Semoga kalian dapat juga. Film acting coach jangan lupa tahu. Iya masih kalian dapat. Ya. Kebetulan kita punya amplopnya segini aja honor hari ini. Terima kasih udah jadi ekstras kita hari ini. Kita main dikit ya. Tambah dikit lagi 50.000 aja uang transport. Ya makasih ya. Main lah buat makan, kasih ongkos. Oke. Dediers jual lagi. Kita ketemu di episode selanjutnya yang lebih seru lagi dengan bintang-bintang tamu kita. Oke. Thank you, dah.